Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaan dari teman-teman, kalau beli kelapa ukurannya berapa bang? Maksudnya beli berapa bang gitu ya. Tentunya kalau saya sendiri kalau membeli kelapa itu cuman 5.000 ya teman-teman, ukurannya saya itu tidak tahu. Mengapa maksud saya bilang tidak tahu, karena saya cuma ngasih uang 5.000 untuk membeli kelapa parut gitu ya. Jadi itu sudah bisa satu kali pakai ya. Satu kali pakai itu maksudnya satu untuk membuat bumbu kuning khas Madura. Juga ini ya teman-teman, kalau mau memasang kelapa itu harus nunggu minyaknya panas ya. Juga ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman, bang minyaknya kok hitam? Ya sebetulnya gini ya teman-teman, kalau minyak ini tidak hitam ya, yang hitam tempat penggorengannya, karena ini sudah ku pakai sangat lama sekali. Kalau nggak salah itu sudah hampir 20 tahun ya ini saya pakai. Tentunya ini sebelum saya jualan nasi bebek sudah saya punya ini ya, tempat penggorengannya. Setelah saya jualan saya pakai gitu ya. Ini sudah hampir panas. Sekarang saya akan mempersiapkan seperti kelapa ya. Sebentar saya mau ngambil dulu, karena ini tapi masih kurang dikit ya teman-teman, masih kurang panas. Kalau memasang lah ini seperti kelapanya ya. Kalau kelapa ini kalau memasang agar bisa lebih harus panas dulu minyaknya ya. Sekarang saya akan memasangnya kelapa ini. Sebentar, ini dia teman-teman, mari kita pasang. Saya akan memasangnya masuk gitu ya. Kalau masalah kelapa ini teman-teman, kalau mau buat bumbu kuning itu harus betul-betul matang gitu ya, cuman jangan sampai kecoklatan. Tentunya coklat kehitam-hitaman ya. Ini saya akan mengaduknya ya teman-teman. Mengapa saya mengaduk? Karena ini matangnya agar merata ya, matangnya agar merata gitu ya. Kalau teman-teman ada yang dipertanyakan, silakan tanyakan saja, komen di kolom komentar ya teman-teman. Sebetulnya ada sih teman-teman yang sampai minta nomor WA, tapi maaf ya teman-teman, saya masih belum bisa ngasih gitu ya teman-teman. Insya Allah besok-besok kalau sudah tercapai itu saya akan memberi nomor WA di deskripsi gitu ya teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman betul-betul mau belajar tentang masalah memasak bumbu kuning, atau tentang sambal bebek gitu ya, atau merebus bebek, atau seperti yang lain-lainnya, lihatlah di channel saya ya. Lihatlah di channel saya gitu ya. Itu sudah lengkap semua ya teman-teman. Sudah lengkap semua tutorialnya, mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari awal sampai akhir ya teman-teman. Mulai pembuatan bumbu dasar, maksud saya itu setelah saya belanja dari pasar itu saya memberikan tutorial bagi teman-teman berapa kilo ukurannya gitu ya, seperti bawang merah atau seperti bawang putih, kunir gitu ya, seperti jahe, seperti laos, seperti serai atau masoyi gitu ya teman-teman. Juga sebetulnya ada sih pertanyaan dari teman-teman tentang masalah masoyi. Apa bedanya bang masoyi sama kayu manis? Lebih harum mana gitu.
Tentunya kalau kayu manis itu saya tidak tahu ya, maksud saya tidak pernah mencoba pakai kayu manis karena saya mulai dari awal tetap pakai masoyi ya teman-teman. Pertanyaannya juga sangat bagus sih, tapi mengapa saya bilang bagus gitu, karena kalau masoyi sama kayu manis itu hampir-hampir mirip gitu ya, bedanya agak tebal dan tipisnya gitu ya teman-teman. Nah sekarang saya mengaduk lagi, ini kan masih kurang ya, ini masih separuh ya, masih separuh perjalanan. Ini masih separuh perjalanan ya teman-teman. Jadi kalau membuat bumbu kuning ini sebetulnya sangat simpel sekali ya, sangat gampang sekali asalkan tahu ilmu dasarnya. Itu sangat simpel sekali dan sangat gampang sekali, cuman pekerjaannya agak agak memakan waktu, karena ini kalau saya membuat bumbu kuning ini memakan waktu sekitaran 1 jaman ya, kadang 1 jam lebih gitu, mulai dari awal masak sampai mateng gitu, sekitar 1 jaman, kadang bisa sampai 1 jam lebih, tergantung sudah mengentalnya apa enggak ya, tergantung kompornya juga, karena kalau kompor ini kan enggak sama, ada yang besar ada yang kecil gitu ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, jangan lupa ya, kalau sudah terbiasa sudah nggak apa-apa sih, kalau bagi pemula ya, kalau bagi pemula itu harus betul-betul diperhatikan ya, yang bagian ini harus betul-betul diperhatikan, diaduk terus, karena ini sudah hampir ya teman-teman, hampir matang gitu ya, hampir matang. Nah sekarang ini sudah coklat agak kehitaman ya, tapi masih kurang dikit, bentar lagi teman-teman. Bentar lagi ya, masih kurang, masih diaduk lagi. Nah ini sudah kelihatan, kalau sudah coklat kehitaman itu cepat, maksudnya cepat itu cepat menghitam. Nah ini sebetulnya sudah waktunya ini, tapi diaduk dulu ya, di pinggir-pinggirnya ini. Nah kelihatan ya teman-teman, sampai menghitam begini ya. Nah sekarang saya akan memasangnya, bumbu kuningnya. Nah ini kan hasil rebusan dari bebek ya, hasil rebusan dari bebek. Ini ini diaduk ya, jangan lupa ya teman-teman, setelah dipasang bumbu kuningnya itu diaduk ya, agar merata sama bumbu kuningnya, kelapanya gitu ya maksudnya ya. Nah setelah diaduk, persiapkan air, kalau masalah air itu secukupnya. Nah seperti ini, kalau saya pakai 1 ini ya, tapi ditambah dikit ya. Nah sebetulnya kalau air itu secukupnya saja, diperkirakan saja gitu ya teman-teman. Agar kenapa kalau dikasih air, karena rasanya biar tidak sengur gitu ya, biar merebusnya itu, memasaknya itu biar lama gitu ya, mendidihnya biar lama. Jadi seperti rasa sengurnya itu akan hilang kalau dikasih air.
Ini kalau sudah gini, ini nggak diaduk nggak apa-apa. Kalau sudah dikasih air nggak diaduk nggak apa-apa ya teman-teman. Cuman kalau setelah maksud saya kalau sudah gini tinggal menunggu mendidih, menunggu mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih nanti tinggal menunggu matangnya gitu ya. Ini pastinya kalau sudah mau matang ini akan mulai mengental gitu ya teman-teman. Saya akan menutupnya. Nah ini tadi ditutup. Nah ini kan sekarang mendidih, maaf ya kepotong dikit ya teman-teman. Nah ini dia. Ini kalau sudah hampir matang gitu ya teman-teman, minyaknya ini juga akan keluar ya. Nah mari saya akan tutup lagi. Kalau bagi pemula ya saya saranin kalau mau ngasih garam jangan terlalu banyak dulu ya. Kalau ngasih garam berapa dulu gitu ya. Kalau saya sendiri kan ini sudah ukuran sehari-hari, jadi saya sudah tahu ukuran garamnya sama ukuran micinnya dan gulanya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman pemula, coba saya lihat, nah ini akan sudah agak mengental dikit-dikit ya, tapi ini juga masih lama prosesnya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman pemula kalau mau buat bumbu kuning ini, kalau ngasih garamnya coba kasih sedikit dulu, setelah itu dirasa. Nah kalau rasanya sudah pas, cukup sudah. Nah ini saya akan hitung garamnya, 1, ini 1 lagi, 2 dan 3. Nggak full ya, 1 sendok itu nggak full, hanya separuh. Ini sudah 3 ya teman-teman. Sekarang micin ya. Nah ini micinnya, micin. Nah itu ya, 1 lagi, 2 juga nggak full ya. Ini sudah cukup. Sekarang gula ya teman-teman. Ini saya ngambil gulanya dulu ya teman-teman. Sekarang gula. Nah ini gulanya. Kalau gula 1 ini ya, 1 ya. Kalau gula itu sudah cukup 1 sendok gitu ya teman-teman. Ini sudah cukup ya. Nah, sekarang tinggal nunggu matangnya saja. Ini sebetulnya prosesnya sudah selesai ya teman-teman, sudah selesai. Ini kan simple kan, simple. Nah ini sudah agak mengental. Ini sebentar lagi sudah mau matang gitu ya teman-teman. Kelihatan kan minyaknya. Nah kelihatan minyaknya. Ini sebetulnya kalau dibilang matang sudah matang, tapi tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Ya ginilah teman-teman, bagi teman-teman yang melihat tutorial ini semoga bermanfaat bagi teman-teman, karena saya tidak bisa memberikan apa-apa, saya cuman bisa memberikan yang ilmu saya punya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman ya. Semoga ilmu ini menjadi amal ibadah saya ya. Tapi jangan lupa bagi teman-teman yang melihat tutorial ini, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari saya yang selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ya teman-teman, tulis di kolom komentar, saya akan menjawabnya semua. Kalau ada pertanyaan yang enggak dijawab, tentunya saya
repot gitu ya teman-teman. Nah ini sekarang sudah matang, saya akan matikan ya.